Polda Metro Jaya memeriksa politisi Partai Golkar Aziz Samual dalam kasus pengeroyokan Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia Haris Pertama pada Selasa 1 Maret. Aziz dipanggil penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus pengeroyokan Haris Pertama. Hingga 7 jam berselang, pemeriksaan terhadap Aziz juga masih dilakukan oleh penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun News, Fandi Permana, yang akan menyampaikan laporannya. Silakan, Fandi. Ya baik, Mei. Selamat sore Tribuners. Dapat melaporkan di Polda Metro Jaya bahwa pada hari Selasa 1 Maret 2022 bahwa dijadwalkan pemeriksaan terhadap politisi Golkar bernama Aziz Samual di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Pemeriksaan ini merupakan bagian dari penyidikan kasus pengeroyokan Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia Haris Pertama yang terjadi pada tanggal 21 Februari 2022. Hingga 7 jam berselang, pemeriksaan terhadap Aziz Samual masih dilakukan oleh penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya. Aziz Samual sendiri sudah menghadiri pemeriksaan sejak pukul 9 lewat Indonesia. Kehadirannya atau ke Polda tidak terpantau awak media. Saat ini awak media juga masih menunggu di depan lobi gedung di Treskrimum Polda Metro Jaya untuk mengetahui apa saja materi pemeriksaan terhadap Aziz Samual yang dilakukan oleh penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya. Kedatangan Aziz Samual atau politisi Partai Golkar ini juga diketahui melalui dari buku daftar tamu yang ada di Polda Metro Jaya. Dalam buku tersebut tertulis bahwa nama Aziz Samual sudah menghadiri atau memasuki gedung di Treskrimum Polda Metro Jaya sejak pukul 9:42. Pengembangan ataupun pemeriksaan terhadap Aziz ini merupakan bagian dari penyidikan setelah sebelumnya polisi telah menangkap 5 tersangka dalam kasus pengeroyokan terhadap Haris Pertama, di mana pada tanggal 22 Februari lalu telah dilakukan penangkapan terhadap beberapa tersangka, diantaranya NS dan JT. NS dan JT ini merupakan eksekutor dari pengeroyokan terhadap Haris Pertama yang dilakukan di restoran Garuda Cikini pada hari Senin 21 Februari lalu. Kemudian, dari hasil pengembangan penyidik diketahui NS dan JT melakukan aksi pengeroyokan berdasarkan perintah dari seorang tersangka lainnya yang bernama SS. SS diduga kuat sebagai orang yang memberi perintah terhadap NS dan JT untuk melakukan pengeroyokan terhadap Haris. Dua eksekutor ini juga sebelumnya mengaku kepada penyidik bahwa dia dijanjikan masing-masing uang 1 juta untuk melakukan pengeroyokan terhadap Haris Pertama. Dan saat ini memang pengembangan ataupun penyelidikan dari kasus ini berlanjut pada penangkapan tersangka lain, diantaranya ada Irfan yang menyerahkan diri pada hari Kamis tanggal 24 Februari lalu, di mana Irfan ini juga diketahui sebagai eksekutor atau orang yang melakukan pengeroyokan terhadap Haris Pertama. Kemudian yang terbaru ada tersangka lainnya bernama Harvey C yang juga menyerahkan diri pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022. Harvey ini merupakan salah satu eksekutor yang melakukan pengeroyokan terhadap Haris Pertama. Penyerahan Harvey dikonfirmasi juga oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan. Zulpan mengatakan bahwa tersangka Harvey menyerahkan diri atau menyerahkan diri langsung kepada penyidik di Polda Metro Jaya pada hari Minggu tanggal 27 Februari malam. Harvey sebelumnya hampir sepekan menjadi DPO atau buron dari penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya atas kasus pengeroyokan terhadap Ketua Umum KNPI Haris Pertama.
Hingga saat ini memang um, pemeriksaan terhadap Aziz Samuel masih dilakukan oleh penyidik di Ditreskrimum Polda Metro Jaya, dan awak media juga masih belum mengetahui bahwa pemeriksaan ini akan memakan waktu sampai berapa lama terkait dengan materi penyidikan dan juga pertanyaan-pertanyaan yang dilayangkan oleh penyidik terhadap Haris pertama. Untuk diketahui bahwa para tersangka dalam kasus ini hingga saat ini berjumlah 5 orang. Di antaranya adalah MS, JT, SS, I alias Irfan, dan juga Harfice. Kelimanya juga sudah dilakukan penahanan di Polda Metro Jaya dan juga masih dilakukan penyidikan untuk pengembangan kasus dugaan pengeroyokan terhadap Haris pertama lebih lanjut lagi. Mei. Ya, baik, terima kasih Fandi Permana, wartawan Tribun News atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.